Itu sempat frustasi juga anak waktu itu setahun kan, nggak pernah keluar rumah. Setahun. Sampai ya hampir mau coba bunuh diri juga kan. Oh, Tapi kadar Allah anak takut untuk mati. Tenang Academy. sehat. Alhamdulillah baik. Eh, Antum sudah berapa lama Diki sama Ustadz Effendi? Kalau kenal sih udah sekitar 2 tahun ya. Iya, 2 tahun yang lalu kenal gitu. Kenal ya. Antum hafal 15 juz itu di bawah asuhan beliau langsung atau sudah pernah ada bekalnya, Ustaz? Sebelumnya pernah juga sama beliau kan. Hmm, Ada juga yang enggak. ada juga yang enggak ya. Oke. Nah, Ustaz, setiap orang punya ujian, Ustaz. Kita setuju ya. Ana punya ujian sendiri, antum punya ujian. Tidak ada orang yang hidup tanpa ujian. Tidak ada itu. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Juga firman Allah, ahasiban nas, ya kan? Apakah manusia itu kira, ya kan? An yaqulu amanna, bahwa mereka mengatakan beriman sementara mereka belum diuji. Jadi intinya kita semua mendapat ujian, gitu saja. Diki ya, kita mendapatkan ujian. Nah, tentu ya masing-masing kita ujiannya berbeda, termasuk antum. Nah, antum mendapatkan ujian yang Allah berikan kepada antum ini, Diki, itu sejak lahir atau gimana? Enggak, SMA kelas 2. Baru sekitar 4 tahun yang lalu lah. Oh, Masya Allah. Mau jalan 5 ya? Iya. Jadi 5 tahun. 4 tahun lebih. 4 tahun yang lalu ya. Jalan 5. Itu kalau anak izin bertanya tentang awalnya boleh? Kalau enggak apa-apa. Awalnya kalau waktu pas periksa dulu sakit glaukoma katanya. Glukoma. Glukoma itu apa tuh? Semacam penyakit yang mempengaruhi mata. Yang apa? Pupil tuh apa? Memang penyakit mata, Yang Mata ya. yang saraf yang itu. saraf di matanya itu. Oke. Saraf di matanya. Jadi kelas 2 SMA saja. Terus satu dulu ya, dulu kan Bang Diki jelaskan Dulu awalnya di kelas 2 SMP. SMP. Mata sebelah kanan dulu. Tapi waktu itu keluarga juga nggak ada yang tahu kan. Oke. Mata yang sebelah kanan dulu. Baru kemudian mata yang sebelah Kiri di SMA kelas 2. di SMA kelas 2. Diki, ketika awal-awal antum diterpa ujian seperti ini, dulu apa yang antum merasakan? Yang anak rasakan tuh sedih ya. Sedih ya? Karena waktu itu kan SMA kan, teman-teman banyak. Habis itu sempat frustasi juga anak waktu itu setahun kan, nggak pernah keluar rumah. Setahun. Sampai ya hampir mau coba bunuh diri juga kan. Oh, Tapi kadar Allah anak takut untuk mati. Takutnya itu bukan karena mati, takut nggak mati. Jadi kalau udah bunuh diri nggak mati, nyusahin keluarga. Jadi teman-teman waktu itu ngeliat anak kan waktu pas di rumah, kayak ada teman anak di Aceh kan, itu melihatannya tuh mereka sedih karena anak kurus pucat, oke. nah nggak pernah keluar itu kan. Mm-mm. Oke. Nah, sekarang apa yang membuat kemudian antum keluar dari kubangan atau keluar dari lumpur atau keluar dari lubang hitam itu? Apa yang membuat antum mampu untuk keluar dari situ? Awalnya kan setelah 1 tahun itu di rumah aja, anak masuk ke SLB. Disitulah anak mulai jumpa sama teman-teman yang tunanetra juga. Habis itu di sana juga ada tuna daksa, kayak mereka kakinya kecil, nggak ada tangan. Dari situ mulai sadar diri. Oke, baik ya. Terus apa kemudian setelah itu apa yang antum rasakan ketika antum sudah mulai menyadari kebersamaan dengan orang lain, ada orang lain yang sama dengan antum di sekolah tersebut? Apa yang kemudian antum rasakan? Diki, ada kekuatankah dari situ? Ya, dan ketika itu kan banyak teman-teman yang kayak anak juga. Jadi mereka tuh berusaha untuk kayak ada teman-teman yang ahli komputer, ada yang ahli dalam bidang Masya Allah. ngaji atau Seni tilawah, gitu ya. seni. Jadi anak pun berpikir anak harus punya satu kemampuan juga.
yang itu yang abang jelaskan, yang abang yang kalian dekat dia meninggal dunia, dan motivasi juga itu Bang Diki itu ada cerita. Ada teman Ana namanya Trianto, rahimahullah. Udah meninggal Ustaz. Masya Allah, udah meninggal beliau kan. Masya Allah. Karena waktu itu dia jalan kan di sekolah, dia kan ngajar. Jatuh masuk dalam kayak parat kecil gitu, tapi beton. Dia itu dia sakit dan meninggal. Dan waktu itu kami berdua Penghafal Quran ini. sama-sama ingin mau ngafal Quran, mau ke Jogja gitu kan, tapi nggak jadi. Dan beliau tuh salah satu motivasi anak, karena dia juga kenanya ketika udah besar, udah kuliah di Jepang beliau waktu itu. Kena matanya juga. Dia waktu itu TBC, tapi ya TBC-nya hilang, Lari penyakit ke matanya mata. juga hilang penglihatannya. Masya Allah. Oke, tapi teman antum itu yang wafat itu punya semangat untuk menghafalkan juga ya. Dia waktu itu beliau udah hafal sekitar 4 juz gitu ya. Anak baru mau mulai. Baru mau mulai. Baru ada motivasi dari beliau kan. Motivasi dari beliau ya. Oke, kalau saat ini nih, adik apa yang antum merasakan? Seperti mana ya, Ustaz? Apa yang antum merasakan? Apakah masih ada kesedihan-kesedihan itu, atau antum saat ini lebih bahagia, lebih optimis dengan Quran? Wah, itu yang antum punya keinginan yang dua itu, orang tua sama pondok itu. Kalau kebahagiaan tuh ada juga sih, karena mungkin kalau nggak Allah cabut penglihatan anak, mungkin anak nggak bakalan bisa kayak pondok di pondok, ikut-ikut sama orang-orang yang soleh kan, Masya Allah. Kalau enggak mungkin anak udah keliaran-keliaran kayak remaja-remaja yang lain juga kan. Kesedihannya ada, sedih juga sih, karena anak ingin kayak baca kitab, kayak menerjemah kitab, baca kitab para ulama, di situ yang kurang. Nah, Hadiki, apa harapan terbesar antum nih, Hadiki ini? Karena antum dalam proses menghafal Quran ini. Apa harapan atau cita-cita terbesar antum dalam hidup ini dengan kondisi yang memang Allah uji seperti ini? Harapan anak semoga nanti kan ketika anak udah selesai, anak ambil sanad insyaallah, dan ada percetakan kayak mencetak kumpulan hadis, kayak hadis Kitab-kitab ya. kitab-kitab Dr. Ahkam Braille. yang berbentuk braille, jadi teman-teman kayak tunanetra itu bisa mereka menikmati bacanya juga, Dan bagi mengajarkan gitu ya. mutun musul salasa, kitab tauhid, dan kitab-kitab yang lain. Oke. Itu cita-cita terbesar antum, ibaratnya yang ada semacam apa ya, sarana prasarana ya untuk menunjang dakwah, Iya. ya kan, dalam hal ini kitab gitu ya, kitab gitu ya, luar biasa sekali cita-cita antum ini. Artinya cita-cita antum ini cita-cita yang Rasul sifatkan atau Rasul jelaskan adalah cita-cita yang sebaik-baiknya makhluk. Khairunas anfa'um linnas antum ini. Adik ini luar biasa. Barakallah. Di usia remaja ya. Usianya berapa antum? Baru masuk 21. Baru masuk 21. Ya masih muda lah. Perjalanan yang sepanjang insyaallah. Ya dengan segala ujian dan tantangan, atau memiliki harapan dan optimistis menjadi orang yang paling bermanfaat bagi umatnya Rasul ini. Ini luar biasa sekali. Antum jarang loh seperti ini, Diki. Kadang kan biasanya dia tenggelam dengan diri dia sendiri, tapi antum itu sudah jauh ke depan. Apa yang dapat saya lakukan untuk umat? Itu satu hal yang luar biasa bagi anak, Diki ya. Luar biasa sekali. Ya mudah-mudahan Allah permudah Amin. perjalanan antum dulu nih, khatam dulu Al-Quran, nah berikutnya baru ya mudah-mudahan nanti barangkali ada satu pengusaha atau satu orang yang mensupport Amin. antum ya Pak Adi ya. Kita braille gitu ya. Tapi ada itu yang satu lagi untuk orang tuamu yang sudah meninggal, orang tua waktu. Ceritakan itu kelas berapa? Kelas 3 SD. Ibunya. Gimana? Jadi dia meninggal, dia pengen menghafal kan sebagaimana dalam hadis akan dijumpakan orang tuanya
orang penghafal Quran tuh memasangkan mahkota kemuliaannya. Ah, iya. Seperti itu. Itu cita-cita antum juga ya. Iya, dunianya yang tadi saat akhiratnya jumpa Itu, ibunya. ya. Insya Allah. Memakai jubah. Jubah mahkota Dari kemuliaan. dari emas. Allahu Akbar. Luar biasa sekali. Makanya saya terpanggil untuk itu tadi Ustaz. Insya Allah. Mendukung, mensupport dia kan. Seperti itu. Di samping banyak manfaatnya juga. Seperti Saking itu. banyak manfaatnya Ustaz. Iya. Oke. Baik. Nah, kita kembali ke antum Ustaz ya. Iya. Nah, tadi kan terkait dengan hubungan orang tua dengan anak yang kalau dari hasil penelitian itu kan Mm-mm. dan dari apa yang antum sampaikan tadi itu kan berdampak ya, berdampak pada kehidupan anak ya, juga otomatis berdampak pada kehidupan orang tua. Nah, Ustadz, sampai dengan saat ini nih, antum kan praktisi pendidikan, Ana lihat CV antum panjang sekali gitu. Ya, luar biasa perjalanan hidup seorang Ustadz Effendi gitu ya. Nah, biasanya challenge atau tantangan terbesar yang antum hadapi untuk anak-anak ini anak-anak yang perilaku atau emosi yang seperti apa nih Ustaz? Yang banyaknya ya. Kalau anak kasih level nih dari level 1 sampai 10 nih. Oh iya iya. Yang levelnya paling tinggi itu yang biasa antum hadapi di dunia pendidikan, namun di lingkungan keluarga, anak-anak yang seperti apa nih Ustaz? Sebenarnya jujur enggak ada, semua sama. Yang berat itu adalah bagaimana kerjasama kita kepada orang tua. Ustaz. Itu dia. Kita enggak bisa mengarahkan dia ke A sedangkan orang tuanya ke yang lain gitu, ke C, D, seperti itu. Semua sama insya Allah. Kenapa? Setelah saya sebagai dia, saya pahamkan kau adalah seorang murid saya yang saya anggap anak, dan kamu harus tahu bagaimana beradab, memperlakukan seorang guru yang lebih tua seperti itu. Dan ya insya Allah akan menumbuhkan rasa hubungan emosional yang tinggi, dan si anak itu seperti yang Anda bilang tadi, trust. Semua dia akan kembali kepada saya. Dia akan bercerita segala macam, keinginan segala macam. Dan kita dalam metode pendidikan ini mendidik mereka itu tak ada batasan. Kamu terserah mau gimana. Setidaknya ketika kau diberi nasihat atau kau membuat kesalahan, kamu berubah. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Ketika dia melakukan suatu kemaksiatan kepada Allah, maka iringi dengan kebaikan. Terus kita arahkan. Cuman seperti tadi, yang memang seperti yang pertanyaan tadi, ya ada levelnya. Tapi kalau saya secara pribadi, itu mungkin permulaan. Seiring waktu berjalan, banyaknya pengalaman, semua sama. Asal apa? 4 ini yang penanggung jawab sepenuhnya, kewajiban dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu memberikan hak penuh kepada kita. Nah, tidak ada intervensi, tidak ada intimidasi, dukung, support. Itu makanya dibilang tim. Doakan kita untuk mendidik anak-anak tersebut. Nah, makanya, misalnya contoh orang tuanya memang nggak tahu entah kemana, itu insya Allah dialah orang tuanya. Kamu orang tua saya. Apapun yang kamu permasalahan aku, ngomong ke saya. Iya. Seperti itu dia, Ustaz. Jadi insya Allah tapi kalau tantangan terberat dari awal karena kita baru belajar, pengalaman belum banyak, itu aja yang berat sih sebenarnya. Seperti itu. Baik. Nah, sekarang Anda coba mengkerucutkan sedikit ya. Siap. Ada anak yang punya problem emosi dan perilaku agresif. Jadi agresif ini anak yang barangkali tidak mampu mengontrol emosinya. Iya. Sehingga kerap anak-anak seperti ini itu anak-anak yang memang mainnya adalah main fisik. Ya, mainnya main fisik. Cenderung barangkali destruktif gitu ya. Menendang, memukul, melempar barang, atau bahkan membawa senjata tajam barangkali gitu ya. Juga ada anak yang mengalami depresi. Depresi itu ya anak-anak yang memang dia murung, dia nggak mau makan, atau dia menghindari dari orang lain, dia di dalam kamar aja, gitu ya. Jadi anak-anak yang memang mengalami gangguan depresi atau mengalami satu kesedihan yang cukup mendalam yang dialami. Atau anak-anak yang punya problem delinquent behavior atau kenakalan remaja. Gitu, anak-anak yang
kenakalan remaja, itu ya problemnya, atau anak-anak yang punya problem touch problem dalam pikiran, Iya. gitu kan, atau anak-anak yang punya sosial problem dalam kehidupan sosial, Iya. Ustaz, atau anak yang punya problem attention problem. Nah, pertanyaan anak nih, Ustaz, secara spesifik tadi Siap. nih, biasanya yang antum temukan nih di lapangan, Iya, di lapangan. Sebagai seorang praktisi yang belusukan ke berbagai tempat di Indonesia ini, nah, yang biasanya antum temukan itu jenis kalau sebelumnya kan antum menyampaikan ya kalau dipukul rata sama. Nah, sekarang kalau dari segi tadi jenis-jenis perilaku yang antum jelaskan tadi ya. yang anak sampaikan tadi secara spesifik, mana yang biasa antum temukan untuk anak-anak di Indonesia ini, atau anak-anak yang biasa antum temui? Lebih kepada bullying dia. Oke. Bullying dan menyebabkan suatu pertengahan kekerasan terakhirnya. Oke. Itu yang banyak. Yang banyak Lebih bullying. seperti itu. Bullying ya sebetulnya ya. Tahulah bullying itu ya, Iya. banyak yang secara verbal maupun secara apalah fisik segala macamnya. Seperti itu. Itu lebih banyak dia. Oke. Bahkan gurunya saja tidak lepas dari itu. Itu yang paling banyak yang saya lihat tengok di setiap lembaga pendidikan. Berarti bully ya. Jadi bully itu sebuah aktivitas yang memicu terjadinya hal-hal Hal itu semuanya. Baik, bully tadi, Ustaz, itu biasanya yang antum melihat itu efek atau dampak terhadap perilaku dan emosi anak itu menjadi anak yang depresi akibat bulian, Iya. ataukah anak itu kemudian menjadi anak yang Kasar. agresif, Ya. lebih kasar Iya. untuk defense dia, untuk Iya. membela diri. Iya. Itu yang lebih banyaknya yang antum temukan, mereka kemudian dari bully itu depresi, Iya. atau mereka dari bully Lebih itu agresif. malah mereka menjadi jadi nakal barangkali. Iya. Gimana, Ustaz? Tapi sebenarnya ada berimbang dia, Ustaz. Berimbang ya? Berimbang. Tengok yang dibullyingnya ini siapa gitu kan. Kalau dia mempunyai kemampuan melawan, dia pasti akan terjadi kekerasan tadi. Oke. Tetapi kalau bully besar badannya apa segala macam, dia punya kekuasaan segala macam, dia akan depresi terus seperti itu. Hantam Itu jadi seimbang. mental ya. Makanya kalau saya untuk memberikan suatu masukan-masukan seperti itu tadi, itu panjang ceritanya. Kalau untuk di suatu kasus ya, studi kasus, bisa saya jelaskan sampai A sampai Z untuk menangani hal seperti itu. Karena yang saya dapati memang semua, bahkan 70% kenakalan segala macam terjadi dan pemicu terjadi itu bullying. Nggak bisa kamu gini, cemen ini segala macam. Dia kan seperti itu. Apapun dia kan berani melakukan seperti itu, dia agresif seperti itu, bullying. Oke, bullyingnya itu. Kalau bahasa manas-manasin lah, ngompor-ngomporin Provokator lah. kalau bahasa di pasarannya tadi. Ya, ya. Seperti Oke. itu. Nah, sekarang pertanyaan Ana, Ustaz. Kira-kira ketika antum mendapatkan hal-hal seperti itu di lapangan, apa teknik-teknik yang biasa? Singkat aja. Singkat. Teknik-teknik atau mungkin 2 atau 3 teknik lah. Yang itu powerful atau impact Iya. terhadap perubahan mereka. Betul. Kira-kira apa teknik-teknik atau langkah-langkah yang biasa antum lakukan untuk mereka? Saya akan menjelaskan kalimat apa yang disampaikannya tadi. Itu satu. Kedua, seandainya keluarga terdekat engkau digitukan, apa yang kau lakukan sama orang yang bullying itu? Kemudian keadilan Allah itu akan ke kau juga. Allah Maha Adil. Kau zalimi dia, kau akan mendapatkan seperti apa yang kau zalimi kepada orang lain tadi. Tapi dengan bahasa-bahasa yang lembut. Kalau dia orangnya karakternya lembut. Kalau dia kasar, kita seperti itu. Terserah kau mau buat apa. Tapi keadilan Allah itu ingat nak. Biasanya dia agak Bagi orang yang membuli ya. ya Nah, sekarang bagi orang yang sudah kena mental, kena mental. yang depresi atau yang agresif akibat dari bully, cara apa yang antum hadapi? Cara apa yang antum berikan untuk mereka? Saya akan pelajari kelemahan-kelemahan dia dan membangkitkan kelemahan itu menjadi kekuatan seperti itu. Nah, ada contohnya kira-kira, Ustaz? Contoh, lemah, insya Allah. Orang yang kuat itu bukan ibaratnya gini, menahan marah. Ketika engkau disakiti, tunjukkan.
Bukan kau untuk menunjukkan kepada orang lain, tapi kau tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Dari awal ke umum dulu, baru ke Allah. kekuatannya. Kau punya Allah, nak. Ini suatu tantangan. Kita kisahkan kita nabi, kita ke sana. Kalau memang nggak ada pada diri kita, ngapain kita marah? Kalau ada pada diri kita, menjadi cambuk bagi kita untuk memperbaikinya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Itu kembali kepada pengalaman-pengalaman saya secara pribadi. Gitu. Jadi lebih kepada, tapi triknya itu sebenarnya itu bahasa, tapi triknya seperti mendekati saja, mengeluarkan stagnasi apa yang dialaminya gitu. Kita sebagai pendengar, kemudian kita akan meminta kira-kira apa langkah selanjutnya ketika terjadi itu lagi gitu. Kalau dia kata mentok, baru kita giring dia dengan seperti itu solusinya, treatmentnya seperti itu. Ustaz. Berarti oke. Berarti kalau Anda lihat pola antum pola yang juga tidak jauh beda dengan yang Anda lakukan nih Ustaz dalam kasus gitu ya. Masya Jadi Allah. ketika mendapati anak-anak yang depresi atau anak-anak yang punya problem ya problem emosi dan perilaku, biasanya kita lihat, kita lakukan proses tadi tuh antum observasi tuh kan, melihat apa sih sebenarnya yang terjadi, bagaimana sih perasaan-perasaan dia, bagaimana sih pikiran-pikiran dia tentang kejadian itu. Jadi itu fase pertama, artinya self awareness, memberikan penyadaran terhadap diri sendiri saja, tentang apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan dari peristiwa-peristiwa itu. Gitu. Saya tambahkan tadi, suara dengan apa bahasa itu mempengaruhi. Kalau dia datar, dia nggak akan masuk. Ibaratnya ketika dia ada emosi, suara kita lah akan membantu mengeluarkannya. Gitu. Jadi kita nasihat bukan datar, enggak ada naik turunnya. Seperti itu. Jadi untuk membangkitkan gitu dia satu untuk membangkitkan, satu untuk menjelaskan loh ini loh gitu. Hati-hati lah gitu kalau yang sudah orang yang membuli dan terbuli itu tadi. Seperti itu. Dan suara itu faktor pengaruh juga awalnya gitu. Nah, pokok yang kedua itu juga sama atau seperti itu kita namakan dengan memaksimalkan komunikasi terapeutik dengan bahasa verbal dan non verbal. Gitu. Kita lihat orangnya ini setelah kita observasi, kita mengerti apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan, ekspresi wajahnya, strukturnya, tonasi suaranya, maka kita mengimbangi. Betul. Itu kita mengimbangi itu. Ada yang memang kita nggak boleh itu naik tinggi dulu. Ada yang boleh di saat itu nggak boleh lembut. Kemudian ada boleh yang di saat kita ketunting mendekatinya nggak boleh didekati. Ada saatnya itu pas kita harus dekati dia seperti itu. Itu kita. Itu bahasa komunikasi tadi yang Anda bilang tadi itu, Masya Allah. Komunikasi terapeutik itu bicara ibaratnya mirroring, Ustaz. Betul. Ya, mirroring. Jadi mirroring itu kita menjadi cerminnya dia. Iya. Kita lihat dia seperti apa. Nah, itu memaksimalkan komunikasi bahasa verbal dan non verbal. Tonasi suara, ekspresi wajah kita, gestur tubuh kita. Iya, betul. Cara pikat kita itu memberikan impact atau dampak terhadap kekuatan komunikasi. Betul, betul sekali. Kekuatan komunikasi itu sendiri, itu bahasa verbal dan non verbal. Gitu ya. Nah, tadi juga dengan ada biasanya nih ya, selain itu kita memaksimalkan, ibaratnya kita memaksimalkan potensi atau sesuatu yang ada dalam diri dia. Tadi itu, Ustaz. Jadi setelah dia sadar, dia ada sesuatu yang barangkali lost atau sesuatu yang barangkali tersimpan dalam diri dia, itu menjadi pemicu kita untuk membangkitkan potensi dia. Nah, itu namanya kita memaksimalkan dia, utilize namanya, Ustaz. Kalau dalam bahasanya. Iya. Dan yang terpenting juga adalah adanya unsur metakomunikasi itu. Kalau kita kalau dalam bahasa komunikasi terapeutik ya, metakomunikasi itu apa? Jadi segala apa yang dia sampaikan, pesan, message dari klien kita, dari anak kita yang menjadi korban bully tadi, ada pemaknaan tertentu. Ketika dia berbicara, di raut wajahnya sedih. Ketika dia ngomong, ada kata-kata yang direpetisi diulang-ulangi. Itu adalah bagian daripada metakomunikasi yang memang harus dipahami oleh kita tuh, karena dari situ kita bisa masuk kalau biasanya. Nah, antum sudah melakukan hal itu semua. Itu.
Ya barangkali aja namanya yang berbeda. Ya, cuman di kami di Ustadz di Tenang Akademi kita sengaja Iya betul. mencetak para konselor, melatih mereka dengan teknik-teknik yang sebenarnya sudah antum lakukan. Kita Iya. terus kami buat struktur. Iya, tertulis lah gitu ya, Iya. maksudnya sudah dibukukan lah, Ya, dipatenkan. ada strukturnya, ada strukturnya. Nah, nanti gimana nih anak yang biasa ngomong dia itu kata kalimat yang direpetisi ulang itu menjadi tantangan tersendiri, artinya menjadi problem dia. Dan kalimat-kalimat yang berulang itu ada kalanya terhubung dengan aspek perilaku dia, dari aspek identitas dia, dari aspek lingkungan. Jadi masing-masing itu kadang berbeda, Ustaz. Iya. Gitu. Tuh. Dari situ baru kita masuk lebih luar biasa, Iya. gitu, masuk lebih dalam lagi. Insya Allah. Insya Bahasa ini. Jadi yang tadi yang verbal, yang dia membuli itu tidak semata-mata kita 3 poin yang langsung, tetapi kita akan rangkul terus, Iya. kita bimbing terus, gitu. Jadi enggak langsung kita, tapi memang harus ada penekanan awalnya, seperti itu. Kita enggak bisa setelah nanti dia itu barulah kita itu tadi dekati, seperti itu, dan berikan minta maaf kepada saling memaafkan. Saling memaafkan. Nah, itu luar biasa. Dan kalau bisa saya bisikkan, jiwa yang kuat tuna, ketika orang berbuat salah kepadamu, kau maafkan dan kau doakan. Itu akan membuat mental yang terbuling tadi itu akan kuat ya, Ustaz. Seperti itu. Menghadapi yang lain lagi ketika terjadi mulai udah tahu dia itu ada itulah apanya obatnya lah kalau kata bahasa saya itu. Nah, kalau di sini nih Ustadz, di tempat kami di Kutapi ini, ketika kita ada anak yang kita menggunakan pendekatan sosiodrama sebenarnya. Jadi diangkat dari kisah nyata sebenarnya, dari kisah nyata sehari-hari, di mana barangkali ada apa namanya, ada praktek simulasi gitu ya. Di mana ada anak yang bermasalah dalam perilaku, ya bermasalah dalam perilaku, masalahnya itu perilakunya X lah, gitu ya. Nanti kita diangkat tuh oleh MEP-nya. Ya, kita kan ada program karantina bulanan itu ya. Nah, diangkat, dibuat sosiodrama kayak kemarin itu temporary field trip. Ya, itu dibuat sedemikian rupa skenario di mana orang yang memiliki perilaku negatif ini kemudian menjadi korban. Gitu. Yang biasa dilakukan ini dilakukan oleh orang lain. Nah, dari situ itu dibuat skenario. Itu yang kadang-kadang juga kami lakukan. Pendekatan sosiodrama, sosioterapeutik sosiodrama. Nanti dari situ diberi pertanyaan-pertanyaan supaya dia merasakan Apa yang kau rasakan gitu kan? ketika menjadi korban. Seperti yang saya jelaskan tadi kan, coba terasa. Tapi antum langsung dipraktekkan kan gitu bahasanya. Gitu. Masya Itu Allah, salah satu. luar biasa itu. Terapisnya, Masya Allah. treatment. Ini kalau Ini kita panjang ngobrol- ceritanya kalau masih baru studi kasusnya satu-satu ini, satu Iya, gitu. Kayaknya manusia tuh, Anda sudah paham, Anda sudah tahu nih dari apa yang antum paparkan, ya, dari berbagai macam kasus-kasus yang antum tadi sampaikan, termasuk yang tadi malam antum sampaikan tadi. Ya, Anda sih barangkali bisa menyimpulkan bahwa antum punya bekal tersendiri untuk menjadi seorang yang memang bergerak di bidang fokus di bidang anak nih, Iya. fokus di bidang bagaimana memberikan terapeutik, bagaimana memberikan konseling, Iya. bagaimana menjadi konektor bagi orang tua ke anak. Betul. Ini kalau ada modul tersendiri, ajib ini. Ana minta bantuan antum lah. Ketika Anda bicara gini kan bahasa yang memang kalau bahasa pasaran lah gitu. Tapi secara akademik gitu belum gitu. Iya, jadi itulah nanti insya Allah ya, kita barangkali akan terus berkomunikasi. Saya berharap insya Allah, Ustaz, ya, supaya pengalaman antum, pengalaman antum di lapangan itu bisa memiliki benar-benar impact dapat dibagi ke semua orang. Siap, insya Allah. Gitu. Dengan terstruktur, Iya. dengan rumus-rumus, dengan langkah-langkah yang Iya. tadi sebenarnya langkah-langkah itu yang disampaikan itu langkah-langkah itu tidak jauh beda dengan langkah-langkah yang biasanya memang sudah Anda pelajari. Masya Allah. Pelajari gitu Ustaz ya. Gitu. Termasuk tips-tips ketika kita ngebangun anak ya, membangun Iya. hubungan dengan anak gitu ya. Nah, itu tidak jauh beda itu. Gitu. Oke. Apalagi nih?
Masih ada waktu kita? 25 menit lagi. Baik, Oke. Ustaz. Nah, sekarang kembali ke izin Adiki dulu ya. Iya. Oke. Adiki, antum saat ini berarti fokus untuk hafalan ya. Iya. Hafalan bersama dengan Ustaz Effendi ya. Berarti antum kemana-mana ikut beliau atau gimana Ustaz? Iya. Ya, gitu ya. Jadi dia fokus hafalan, tetapi dia kita kasih bekal karena sudah ada basic dia sebagai seorang pijat, Ustaz. Oh gitu. Jadi terutama apa ya Bang Nika? Pijat apa, Pijat Ustaz? apa Bang? Toto punggung Toto bisa, punggung, refleksi, refleksi, massage bisa. Massage bisa. Kalau gitu Mana antum? pasien antum nih. Masya Allah pasiennya luar biasa semua pasiennya sekarang ini. Lagi pasien. Antum juga kan batu pasien. Ketagihan Ustaz. Ah, Ketagihan antum pasien. Masya Allah. nggak apa-apa Diki ya. Ada jadi pasien antum nih. Ustaz Muhammad Dahri dipegang dia juga Oh, itu. tadi Ustaz dari WA telepon. Teleponan cuman nggak keangkat. Karena lagi fokus untuk persiapan beberapa meeting. Iya. Sedang nyusun kompetensi pendidikan. Jadi untuk agenda tahun 2023 kami ada program. Jadi tadi pagi sampai menjelang zuhur kita fokus di Fokus situ. aja ya. Gitu. Nah, baru bales itu. Setelah saya baru balas. Iya. Masya Allah. Berarti ya alhamdulillah ya. Pas. Gitu ya. Jadi antum keahliannya itu adik ya. Iya kan. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi terapi dia ini bukan hanya enak-enak saja, tapi dia ada sifat menyembuhkan gitu. Iya. Jadi Insya dengan Allah. izin Allah gitu kan, Ya, seperti insya itu. Bukan mesek gitu, tapi ada Apalagi kalau insya Allah. dibarengi dengan sambil murojaah itu. Ah, Aduh. ah. Jadi kapan ini ada dapat Masya Allah, Masya Allah. Besok, atau besok lagi masih ada kan? Masih, Nah, masih. kalau Insya enggak Allah. nanti malam Mbak. Ah. Insya Allah lah. Gitu. Oke, baik Ustaz. Jadi membangun relationship itu menjadi kata kunci Ustaz ya. Menjadi kata kunci, membangun hubungan itu kemudian menjadi kata kunci Ustaz Iya, ya. betul. Kata kuncinya seperti Agar kembang. Jadi dalam sesi ngobrol kita ini kata kuncinya adalah bangun hubungan relationship bersama dengan anak dengan baik supaya kita sebagai orang tua tidak jadi korban Iya, dan supaya anak pun tidak jadi korban. korban gitu ya. Nah, apa yang dapat kita lakukan untuk membangun relationship itu ya? Apa yang dapat kita lakukan untuk membangun hubungan yang baik dengan anak? Kalau tadi Ustadz mengatakan ada 4 hal ya. Untuk membangun hubungan relationship dengan anak itu adalah dengan doa, dengan saling trust, percaya Yakin, percaya. antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Selain itu secara vertikal ya, Iya, secara horizontal yakin. mereka yakin percaya kepada Allah dan membangkitkan keimanan di dalam diri Betul. anak untuk percaya kepada Allah. Kemudian yang ketiga ya, teamwork, membangun teamwork dalam keluarga itu atau membangun kebersamaan bersama dengan anak, membangun kesadaran untuk bersama dengan anak gitu ya. Dan yang keempat Komunikasi. adalah communication skill, komunikasi di dalam bertanya. Nah, ada lagi selain 4 ini? Ted? Itu ya. Iya. Oke, dalam tekniknya sama semua keempat hal ini ya secara aplikatifnya keempat hal ini nanti kita akan diskusikan kembali dalam lain kesempatan ya, karena salah satu teknik membangun hubungan ini sudah saya sampaikan juga ketika kita diskusi dengan Kak Muslim gitu. Contohnya misalkan saat ketika dia membangun komunikasi dengan anak, maka persyaratan mutlak komunikasi itu memiliki impact adalah orang tua itu harus fokus dalam membangun komunikasi. Dalam berkomunikasi dengan anak, orang tua harus fokus. Nggak boleh ada gadget ketika itu. Pikiran orang tua, emosi orang tua, fisik orang tua, psikis orang tua ada di depan anak, baru komunikasi itu berdampak.
selama orang tua tidak fokus kepada anaknya, selama orang tua anak ngomong, orang tua main gadget, anak main gadget, orang tua anak mau minta belajar, anak minta diperhatikan orang tua sambil bilang iya nanti aja, ini nggak akan memiliki impact apa. Gitu. Juga termasuk ya salah satu bentuk kegagalan di dalam membangun hubungan adalah unpredictable. Orang tua nggak bisa diprediksi. Iya. Yang kemarin tadi malam kita Iya, diskusikan ya. Masya Allah. Nah, poin yang ketiga ini Ustadz, yang antum sampaikan tadi, ya teamwork, membangun teamwork antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua mengakui keberadaan anak, anak mengakui keberadaan orang tua. Iya. Maka unpredictable, orang yang tidak diprediksi adalah orang yang mematahkan poin yang ketiga antum sampaikan tadi. Iya. Ya, jadi orang tua yang tidak bisa diprediksi itu berdampak pada apa? Pada poin yang ketiga tadi. Ya, tidak ada kebersamaan dengan anak. Betul. Orang tua tidak mengakui keberadaan anak, gitu. Orang tua menganggap remeh anak, ya, tidak menghargai anak itu, ya, sehingga ya dia kapan orang tua mau pergi, mau pulang, ya anak dengan dunianya, orang tua dengan dunianya, sehingga nggak ada tuh teamwork, Betul. unpredictable, gitu ya. Nah itu, masih ada beberapa hal lagi nanti insya Allah kita akan saya akan sampaikan ya, bisa disimak pada pembahasan sebelumnya, pembahasan dengan Kak Muslim ya, sudah ada kan di situ kan ya, oke bisa dilihat di situ. Ini hanya penambahan saja, sesungguhnya apa yang beliau sampaikan keempat poin ini ya itu tidak jauh beda pada tataran aplikatifnya dengan apa yang pernah kami angkat Ustaz, dengan Kak Muslim, Ustaz Suhandi. Oke, itu saja. Ada pesan dan kesan, Ustaz? Silakan, monggo Ustaz. Pesannya ya selalulah bersemangat untuk memperhatikan keluarganya, seperti itu aja. Oke. Dan kita berusaha untuk termasuk keluarga untuk mengingatkan yang nggak bisa paham tentang masalah ini, seperti itu. Dari kita lah, seperti itu. Ada pesan untuk anak-anak muda, seusia antum nih. Pesan dari saya, terus bersemangat menggapai keinginan selagi itu bersifat positif. Selagi itu bersifat positif, terus bersemangat menggapainya. menggapainya. Masya Allah. Luar biasa. Oke, salam semua. Ya, kalau dari saya mungkin nggak ada. Kita cukup dari 2 orang ini saja. Ya, sahabat semua. Titik poinnya di pembahasan kita kali ini, sahabat, ya, bangun terus relationship. Ya, itu saja. Ya, bangun terus hubungan komunikasi, hubungan kebersamaan dengan anak-anak kita.